Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sahabat yang dimanapun anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan puasanya lancar dan tidak ada gangguan apa-apa, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimanapun anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang bagaimana kifarat ataupun denda hubungan badan saat puasa Ramadan. Sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa orang yang sengaja merusak puasanya di bulan Ramadan dengan senggama ataupun hubungan seksual wajib menjalankan kifarah udma ataupun kifarat besar dengan urutan kifarat ataupun denda sebagai berikut ini. Yang pertama, ia harus memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman. Tak boleh yang lain. Sahaya itu juga harus bebas dari cacat yang mengganggu kinerjanya. Kedua, jika tidak mampu, ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ketiga, jika tidak mampu, ia harus memberi makanan kepada 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud kurang lebih 1/3 liter. Kifarat di atas berdasarkan hadis sahih yang berbunyi sebagai berikut ini. Anna Abu Hurairah radhiyallahu an qala ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu waqa'tu ala ahli fi ramadan qala a'tiq raqabatan qala laisa li qala fasumma syahraini mutatabi'aini qala la astati'u qala fa'at'imu sittina miskinan. Yang artinya Abu Hurairah meriwayatkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, celakalah aku mencampuri istriku siang hari di bulan Ramadan. Beliau bersabda, memerdekakanlah seseorang hamba sahaya perempuan. Dijawab oleh laki-laki itu, aku tidak mampu. Beliau kembali bersabda, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Dijawab lagi oleh laki-laki itu, aku tak mampu. Beliau kembali bersabda, berikanlah makanan kepada 60 orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Atas dasar itu pula para ulama fiqih, terutama ulama fiqih Syafi'i, sepakat untuk menetapkan kafarat tersebut, antara lain yang dilakukan Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ma'al qada'i li shaumil al-kifaratul uzma wa ta'ziru ala man afsada saumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asama bihi li shaumi. Yang artinya selain qada juga wajib kifaratul uzma disertai takjir bagi orang yang merusak puasanya di bulan Ramadan sehari penuh dengan senggama yang sesungguhnya, dan dengan senggama itu pelakunya berdosa karena puasanya. Mengingat pentingnya pembahasan kafarat tersebut, kiranya perlu dirinci model pelanggaran senggama seperti apa yang mengakibatkan pelakunya harus terkena sanksi sebagaimana di atas. Dalam kitab Qasifatu Saja dijelaskan, yaitu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, disebutkan pertama, kewajiban kifaratul udma dijatuhkan kepada orang yang sengaja menyenggama melalui kemaluan atau anus, sedangkan kepada orang yang disenggama tidak dijatuhkan baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu seperti yang dikemukakan dalam As-Sah Al-Mutalib, la kafarata 'alaiha li annahu lam yu'mar bihi fil khabari illa rajulul mawaqi'. Yang artinya tidak kafarat bagi wanita yang disenggama
sebab ia tidak diperintah melakukannya kecuali laki-laki yang menyenggamanya. Berdasarkan hadis, fayakhtassu birrajulil wati'i kal mahri fala yajibu 'alal mutu'ati wala 'alal rajulil mutu'ati kama naqalahu Ibnu Rif'ah, yang artinya tak ada beda dengan mahar. Sanksi kafarat ini hanya dikhususkan bagi laki-laki yang menyenggama, sehingga tidak ada kewajiban bagi wanita yang disenggama juga kepada laki-laki yang disenggama, sebagai yang dikutip oleh Ibnu Rif'ah. Yang kedua, kafarat ini tidak dijatuhkan kecuali kepada orang yang merusak puasanya dengan senggama. Dilakukannya secara sengaja, menyadari sedang berpuasa, tahu keharamannya, kendati dirinya tidak tahu kewajiban kifarat itu. Sehingga jika ia merusak puasanya terlebih dahulu dengan yang lain, seperti makanan, kemudian bersenggama, maka tidak ada kafarat baginya, sebagaimana dalam Anas At-Talib, wa qauluna bijima'in ikhtirajan mimman aftara awalan bighairihi summa jama'a fa innahu la kafarata fi dzalik. Yang artinya maksud kami dengan senggama mengecualikan orang yang sebelumnya membatalkan puasa dengan selain senggama, kemudian ia bersenggama, maka tidak kewajiban kafarat di dalamnya. Begitu pula jika ia dipaksa melakukannya karena lupa dan karena ketidaktahuan yang diampuni, maka tidak perlu kafarat baginya. Kemudian yang ketiga, yang dirusak adalah ibadah puasa. Selain ibadah puasa seperti ibadah sholat ataupun iktikaf, tidak ada kewajiban kifarat. Kemudian yang keempat, yang dirusak adalah puasa diri sendiri. Berbeda halnya jika yang dirusak adalah puasa orang lain, seperti seorang musafir atau orang sakit merusak puasa istrinya. Lau kana bihi udhrun yubahu wati'a min safarin aw ghairihi fajama'a imra'atahu wa hiya sha'imatun mukhtaradun fa innahu la kafarata alaihi bibsadi saumiha. Yang artinya, andai ada uzur yang membolehkan senggama seperti perjalanan jauh atau yang lain, kemudian seorang bersenggama dengan istrinya padahal istrinya sedang berpuasa dan menginginkan itu, maka tidak ada kewajiban kifarat bagi orang tersebut walau telah merusak puasa istrinya. Yang kelima, senggama dilakukan di bulan Ramadan, walaupun masuknya bulan Ramadan karena hasil pengamatan diri sendiri terhadap hilal atau karena informasi orang yang dipercaya. Wa qauluna min Ramadana ikhtarajan min al-qada'i wan nazri wa ghairihi fala kafarata fi ibsadiha lawir liwurudil nasi bi Ramadana wa huwa mukhtasun bi qada'ila la yushrikuhu fiha ghairuh. Yang artinya maksud kami dengan bulan Ramadan adalah mengecualikan puasa qada, puasa nazar dan sebagainya, sehingga tidak ada kafarat karena rusaknya puasa tersebut berdasarkan nas yang ada. Sebab bulan tersebut diistimewakan dengan sejumlah keutamaan yang tak tertandingi oleh bulan-bulan yang lainnya. Kemudian untuk selanjutnya yang keenam, kifarat dijatuhkan karena aktivitas senggama meskipun aktivitasnya berupa anal seks, baik dengan manusia, dengan mayat maupun dengan hewan, walaupun tak sampai keluar sperma. Berbeda halnya dengan aktivitas seksual yang lain seperti onani, masturbasi, dan oral seks, walaupun hingga keluar sperma, maka beberapa aktivitas seksual terakhir ini tidak mewajibkan kifarat. Yang ketujuh, sang pelaku berdosa karena membatalkan puasanya dengan senggama. Berbeda halnya jika sang pelaku masih anak-anak, belum ditaklif hukum syara,
atau orang yang musafir dan orang sakit, lalu keduanya bersenggama karena merasa memilikinya keringanan, rukhsah pasalnya mereka tidak berdosa dengan senggama mereka. Lau kana bihi udrun yubihul wat'a min safarin aw ghairihi fajama'a imra'atahu wa hiya sha'imatun mukhtaratun fa innahu la kaffarata 'alaihi bi ifsadin shaumiha. Yang artinya andai ada uzur orang yang membolehkan senggama seperti perjalanan jauh atau orang yang lain, kemudian seseorang senggama dengan istrinya pada istrinya sedang berpuasa dan menginginkan itu, maka tidak ada kewajiban kifarat bagi orang tersebut walau telah merusak puasa istrinya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, dosa senggama pelakunya karena puasa. Wa qauluna li ajli shaumi ikhtarajan min musafirin aw maridin zaniya aw jama'a khalilatahu bi ghairi niyyati tarakhusi fala kaffarata alaihi fa innahu asima li ajli zina aw li ajli shaumi ma'a adami niyyati tarakhus. Yang artinya maksud pertanyaan kami karena puasa adalah mengeluarkan orang yang bepergian jauh atau orang sakit lalu berzina, atau mencampuri istrinya tanpa merasa punya rukhsah, maka tidak ada kafarat baginya, sebab ia berdosa karena zina atau karena puasa tapi tak merasa punya rukhsah ataupun keringanan. ke-9, yang dirusak haruslah puasa sehari penuh dan pelakunya dikategorikan sebagai orang yang wajib berpuasa dalam sisa sehari setelah senggamanya. Sehingga orang yang pada suatu hari bersenggama tanpa ada alasan kemudian mengalami tunagrita atau meninggal dunia pada sisa hari tersebut, berarti ia tidak dianggap merusak sehari penuh. Yang ke-10, waktu yang dipakai pelaku bersenggama tidak samar dan tidak diragukan. Berbeda hanya jika ia mengira waktu masih malam, waktu sudah masuk malam, atau meragukan salah satunya, namun ternyata waktu sudah siang atau masih siang. Begitu pula bila ia makan karena lupa lantas mengira puasanya sudah batal lalu bersenggama secara sengaja, maka tidak ada kifarat. Kama lau jama'a zonan baqa al-laili fabana khilafuhu wala kaffarata alaih li'annahu jama'a mu'taqidan annahu ghairu sha'imin wa hadza kharijun biqaulihi li ajli shaumi. Yang artinya demikian halnya seandainya ada seseorang mencampuri istrinya karena mengira masih malam, namun ternyata sudah siang, maka tidak ada kewajiban kifarat baginya karena ia melakukan itu atas dasar keyakinan dirinya belum puasa. Kesimpulan ini keluar dari pernyataan penulis, maka karena tujuan puasa. Dengan demikian, orang yang mengetahui waktu sudah siang atau masih siang, maka mestinya ia seketika menghentikan senggamanya dan kembali berimsak, disertai qada di hari yang lain. Sebab jika tidak, ia akan dijatuhi kewajiban kifarat karena sengaja melanjutkannya. Ma idza tala'a alaihi al-fajru wa huwa mujami'un fastadama fa innal asaha al-mansusu wujubal kaffarati ma'antifai fasadis shaumi fi hadhihi surati. Yang artinya jika fajar terbit sedangkan seseorang sedang bersenggama namun tetap meneruskannya, maka berdasarkan nas yang paling sahih ia wajib menjalankan kifarat walaupun tertolaknya kerusakan puasa dalam kondisi ini karena puasanya tidak sah. Kemudian yang ke-11, senggama yakni dilakukan di bulan Ramadan. Berbeda hanya jika pelaku tidak yakin dirinya sudah memasuki bulan Ramadan, kemudian ia berpuasa dengan hasil ijtihadnya dan membatalkan puasanya dengan senggama, namun ijtihadnya ternyata salah, maka tidak ada kewajiban kifarat baginya. Wallahu alam bisawab. Mungkin uraian
Dari atas dijadikan sekian bagi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Bila ada kesalahan, mohon dibenarkan dan dikoreksi, dan bisa berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.